Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sebelum semuanya terlambat, kamu perlu melakukan hal-hal ini. Apakah itu? Kita akan coba lihat di sini ya. Dan seperti biasa, aku tak pernah bosan untuk menyampaikan kalau ini bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Dan jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu, sebagai motivasi bagi kamu, pencerahan bagi kamu ya, atau sebagai energi positif bagi kamu. Dan bijaklah dalam menyikapi readingan ini dan berkomentarlah yang baik-baik ya, agar muncul energi positif dalam diri kamu. Oke? Capricorn, semoga Capricorn semuanya dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartunya. Kita akan lihat sebelum semuanya terlambat, kamu perlu melakukan hal ini. Apakah itu? Kita akan coba lihat. Apakah itu? Dan ingat, ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini bukan milik kamu. Semoga saat kita readingan selanjutnya, bisa akan kebaca energi kamu di sini ya. Buat Capricorn. Kita melihat di sini ada the sword and rose. Clarity, trust, revelation, solidarity, force, honor, protection, power. Nah, aku merasakan di sini buat Capricorn, kamu ini memiliki sebuah perlindungan dan kamu juga punya keyakinan ya dengan sebuah hubungan yang terjadi saat ini. Dan aku melihat seseorang yang terkoneksi dengan kamu, dia adalah orang yang benar-benar kayak akan bisa menjadi pasangan kamu. Kenapa aku katakan seperti itu? Di sini ada kekuatan cinta antara kamu dengan dia. Ya. Walaupun di sini terjadi ya mungkin dia ataupun kamu kayak ingin meninggalkan hubungan ini. Di sini ada masalah. Ya. Tetapi salah satu di antara kamu dengan dia itu mencoba untuk bertahan. Bertahan karena apa? Karena mungkin dia takut kehilangan kamu. Dia takut merasa jauh dari kamu. Ya. Karena dia merasa ada kekuatan cinta yang dia miliki terhadap kamu, ya. Ini aku rasakan. Ini aku taruh di sini ya. Itu yang aku lihat di sini. Ada sebuah kekuatan cinta yang membuat kamu dengan dia seolah-olah tidak bisa berpisah. Tapi mungkin ada sesuatu masalah yang membuat kamu dengan dia harus saling meninggalkan gitu ya. Namun di sini dia tidak bisa. Dia tidak bisa untuk mengiyakan komitmen itu gitu loh. Menyetujui komitmen itu nggak bisa. Komitmen untuk saling meninggalkan nggak bisa. Karena dia merasa kayak terikat banget sama kamu. Karena dia yakin gitu loh. Kita berdua itu kayak akan selalu dilindungi hubungan kita. Ini mungkin ada kondisi kamu dengan dia yang lagi berjauhan, LDR, atau kamu yang lagi lost contact dengan dia, atau kamu yang mungkin lagi berkonflik. Namun di sini dia tidak bisa. Dia tidak bisa jauh dari kamu. Itu yang aku lihat. Di sini hatinya hancur, heartbreak ya. Separation. Nah, ini yang aku katakan. Ada hubungan kamu dengan dia mungkin sudah saling kayak ya memblokir satu sama lain. Ya aku blokir dulu nih gitu ya. Aku pengen menjauh dari dia. Aku tidak ingin mendengar tentang dia dulu gitu loh. Ini bisa vice versa ya. Bisa saja ini energi kamu atau bisa saja itu energinya dia. Dan arti kata di sini ada hubungan kamu dengan dia memang kayak sudah saling melepaskan, saling meninggalkan. Entah kenapa ya, kalau dia LDR di sini itu kurang komunikasi ya. Komunikasi kamu itu kayak ya kadang calling-callingan, kadang ya lupa gitu ya untuk calling-callingan gitu. Ya mungkin ada kesibukan atau apa. Di situ mungkin tidak ada saling pengertian antara kamu dengan dia. Sehingga kamu
daripada aku sakit, lebih baik kita saling meninggalkan, kita koreksi diri. Tapi dia tidak bisa, karena dia beranggap, aku ingin bertahan dengan kamu, aku tidak ingin kamu tinggalkan. Tapi kenapa? Sifat, sikap dia seperti itu. Ya, mungkin kamu tidak mengenal siapa dia. Mungkin dia adalah orang yang cuek, ya, orang yang introvert gitu ya. Ya, sementara dia begitu kuat rasa yang dimiliki terhadap kamu. Ya, itu aku rasakan. Hatinya hancur di sini. Hatinya hancur. Saat mungkin kamu meninggalkan dia, atau mungkin kamu mengatakan, ya udah kita break dulu gitu. Aku nggak bisa kalau hubungan kita ini seperti ini. Aku seolah kayak ketakutan aja gitu. Ketakutan kalau kamu meninggalkan aku. Aku ketakutan, aku mikir, terkadang aku overthinking ya. Aku suka kayak apa ya, memikirkan kalau kamu itu, kalau nggak balas WA aku atau nggak balas chatting aku merasa kamu itu entah kemana gitu ya, entah bersama siapa gitu. Jadi selalu overthinking. Makanya mungkin beberapa dari kamu memilih, ya udah, daripada aku kepikiran dia, daripada aku merasa sakit hati ya, lebih baik mungkin kita saling meninggalkan, saling melepaskan. Itu. Hatinya hancur. Emang sih dia tahu dia salah. Dia salah dengan mungkin mengacuhkan kamu, dengan mengabaikan kamu. Dia tahu dia salah, gitu ya. Nah, mungkin ini ya yang bisa dikatakan, sebelum semuanya terlambat, ya, mungkin kita perlu melakukan hal-hal ini. Atau mungkin ini sengaja kamu lakukan untuk introspeksi diri, apakah nantinya kita pantas ya untuk selalu bersama? Apakah nanti sebelum terlanjur, semuanya terlanjur, akhirnya saat kita sudah berkomitmen, di situ kita saling menyakiti. Justru itu makin parah gitu loh. Jadi mungkin kamu lebih kayak memikir realistis, seolah-olah kayak, wah nggak bisa, kita kan berjauhan, kita LDRan, atau kita punya perbedaan. Nah, perbedaan kita ini tidak bisa kamu perjuangkan, dan aku juga tidak bisa perjuangkannya. Entah apakah itu perbedaannya, perbedaan usia kah? Perbedaan keyakinan? Nah, atau perbedaan sosial. Itu yang membuat kamu dengan dia akhirnya memilih untuk saling meninggalkan. Padahal di sini kamu dengan dia sama-sama kayak masih saling sayang. Hanya saja terkadang karena ada sesuatu yang membuat kamu menjadi tidak bijaksana atau mungkin tidak dewasa untuk memikir ke depan. Jadi perlu, kalau benar-benar kamu di sini saling mencintai, coba pikirkan. Karena di sini aku juga melihat dia mulai kayak memfokuskan. Dia mulai mencari tahu nih, kayak gimana sih, apa sih salah aku gitu ya. Dan dia mencoba mencari tahu tentang kamu juga. Mungkin saat kamu meninggalkan dia mencoba, kenapa? Alasannya apa? Aku salah apa gitu. Ya. Dan dia pengen tahu, apakah kamu sudah punya yang ketiga gitu. Apakah kamu sudah punya pengganti aku? Itu yang mungkin dia ingin tahu tentang kamu, ya. Di sini. Dia punya persepsi kayak, wah, jangan-jangan kamu sudah punya yang lain gitu ya. Sehingga mungkin kamu dengan mudah meninggalkan aku. Sementara mungkin dia tidak tahu gimana rasa sakit berjauhan, menahan rindu gitu ya, menahan rasa yang mungkin tidak pernah kayak terucapkan atau terungkapkan. Sehingga mungkin kamu lebih memilih untuk, ya, kita break dulu gitu. Tapi tetap itu semua kembali kepada kamu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk hubungan kamu ini, untuk cinta kamu ini, ya, Capricorn. Di sini ada love, unconditional love. Sebenarnya di sini cinta kamu dengan dia itu kayak benar-benar cinta tanpa syarat, tapi mungkin ada keegoan ya yang belum kamu kontrol, yang belum bisa kamu kayak apa ya, bisa itu ribut ya, bisa kamu kendalikan gitu. Ya. Di sini ada cinta antara kamu dengan dia. Cinta kamu itu begitu besar. Dia mungkin mencintai kamu tanpa syarat, teman, hanya saja terkadang kamu tidak bisa memahami dia. Sikap dia yang terkadang berubah-berubah ya. Terkadang dia sayang, terkadang dia ngilang gitu ya. Ya mungkin dia sering on off gitu ya. Capricorn, makanya di sini aku melihat kamu merasa kayak, ya, daripada nantinya terlanjur gitu ya. Jadi mungkin kamu lebih melihat ke depan ya, kalau aku lihat di sini. Itu. Oke, baik, kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya, apa yang terbaca di sini dengan kartu tarot.
apa yang terbaca buat Capricorn ya. Sebelum terlambat, kamu perlu tahu apa yang harus kamu lakukan ya, dan apa yang perlu kamu perbuat dan pikirkan. Di sini ada Five of Wands. Untuk zodiak yang terkondisi dengan kamu, di sini ada Aries, Leo, Sagi. Ya, Aries, Leo, Sagi. Oke, dan di sini ada masih Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkondisi dengan kamu ya, Capricorn. Aku melihat di sini dari Five of Wands ya. Aku merasakan dia mulai kayak memperjuangkan kamu. Dia mencoba untuk melawan kejenuhannya dia. Dia mencoba melawan kayak apa ya? Dia memang kayak berkonflik sih. Berkonflik saat ini dengan kamu. Tapi dia mencoba untuk melawan energi kamu seolah-olah kayak wah kamu itu punya energi negatif gitu. Itu anggapan dia. Dan aku akan lawan dengan energi positif. Seolah-olah nantinya akan meredam gitu ya. Jadi konflik ini sebenarnya ingin dia akhiri. Oke? Ada Five of Wands. Dan ini juga gambaran karena hati itu saling memanas jadinya. Kok bisa gitu? Kita kan saling mencintai. Tapi kenapa kita harus berpisah? Apakah karena sepele ini, masalah sepele ini kita harus bisa saling meninggalkan gitu? Ya kita nggak tahu nih. Jadi apa yang ada dalam pikiran kamu ataupun dalam pikiran dia, karena kamu kayak tidak bisa berkomunikasi dengan baik gitu loh. Kayak ada miskomunikasi jadinya. Ya, itu yang menjadikan kamu berkonflik dengan dia. Terkadang ya cinta itu sulit ya kita tebak gitu. Terkadang ya cinta itu buta gitu. Jadi kita kayak dibutakanlah oleh cinta, bisa saja. Oke? Nah, ini yang aku rasakan di sini. Jadi kamu perlu melihat, wah, kalau begini kondisinya apa ya yang harus aku lakukan gitu. Dan mungkin kalau menurut kamu ya memang yang terbaiknya ya saling meninggalkan, tapi tetap kembali kepada kamu. Kalau kamu benar-benar cinta sama dia, kamu sayang sama dia, ya mungkin kalau dia bisa memperjuangkan, mungkin anggapan kamu di sini mungkin kamu merasa dia tidak pernah memperjuangkan kamu dengan perbedaannya begitu banyak gitu ya. Atau mungkin dia yang jauh dari kamu, dia tidak bisa mencari solusi bagaimana caranya untuk bisa dekat dengan kamu, ketemu dengan kamu begitu. Itu yang jadi konflik antara kamu dengan dia. Makanya di sini lebih baik daripada pacaran gitu ya, punya hubungan tapi tidak bisa bersama kan. Nah, kan aneh gitu. Ya. Di sini ada Ten of Wands. Ten of Wands. Ini adalah satu beban sih bagi dia. Dia mikir gini, ini kan ada nih. Dia seolah nih, aku ini sudah, mungkin kamu beranggapan ya, aku ini sudah punya umur. Umur aku berapa? Ya semuanya punya umur ya. Tapi umurnya berapa? Ini kan ada gambaran nih, udah memutih semua. Ibarat kata mungkin dia ataupun kamu kan sudah dewasa nih. Atau memang ada perbedaan umur antara kamu dengan dia, di mana kamu yang sudah mapan ataupun dia. Sementara tidak ada komitmen gitu, tidak ada perjuangan. Jadi ya nggak mungkin dong aku nunggu gitu. Ya, mungkin ini beberapa dari kamu ya seperti ini merasakan ini. Jadi ada harapan. Kalau memang dia memperjuangkan, ya sebaiknya ya kita akan bersama gitu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Ini aku lihat. Jadi itu beban. Apalagi mungkin di sini ada kondisi kamu yang umurnya sudah di atas 35 gitu ya. Dan kamu pun seorang perempuan. Jadi ya nggak mungkin kamu menunggu dia. Sementara mungkin kamu juga punya kesempatan nih. Ada orang yang ingin mendekat ke kamu atau apa. Jadi terhambat gitu loh. Itu yang membuat kamu merasa kayak aku harus melakukan sesuatu untuk hidup aku sebelum semuanya terlambat. Ya, sebenarnya tidak ada kata terlambat jika kamu mau berusaha. Kalau kamu yakin itu adalah keputusan tepat bagi kamu, ya udah lakukan. Karena kamu juga berhak untuk bahagia. Oke, Capricorn. Itu aku rasakan. Jadi, buanglah beban ini. Ya. Jadi, agar kamu kayak bebas dari semua pikiran-pikiran negatif. Tentang ya, terkadang kita suka ya, apalagi mungkin kita yang tinggal di kampung gitu ya, suka nanyain tuh kapan tuh kamu nikah ya, kan umurnya sudah segini, umurnya sudah segitu tapi belum aja ada gitu ya. Nah itu kan jadi pikiran, makanya mungkin di situ kamu juga merasa kayak ya udahlah ngapain juga aku nunggu orang yang jauh dan tidak ada perjuangan gitu ya. Nah jadi
Mungkin ini ada 2 alternatif. Ini buat kamu, mungkin ini adalah jalan yang benar buat kamu, supaya kamu bisa menemukan yang terbaik, karena dia tidak ada pergerakan. Nah, mungkin untuk dia, pesan untuk dia sebelum terlambat, karena di sini ada cinta antara kamu dengan dia, ya, mungkin kamu yang lagi kepoin zodiak pasangan ya, mungkin kamu seakan-akan, wah ternyata pasangan aku harusnya aku berjuang ya, berusaha. Ya udah gitu loh, perjuangkan dia. Sebelum nantinya kamu akan menderita. Karena saat terpisah sebentar aja ya dia begitu menderita. Ya, sebelum semua terlambat, ya lakukanlah sesuatu untuk cinta yang kamu dan dia miliki, ya begitu. Ini ada Four of Cup. Four of Cup. Memang terlihat ada kejenuhan. Pada diri kamu ada kejenuhan yang membuat kamu, kan udah lama nih kita menjalin hubungan, apalagi umur aku yang sudah segini, tapi tetap juga tidak ada komitmen. Ya udah, karena kamu melihat di sini ada Six of Swords juga. Kamu mulai berpikir, ya, mulai berpikir kayak untuk menjauh gitu ya, untuk membawa luka kamu dan membawa kesedihannya kamu, ya akhirnya meninggalkan dia. Karena dia juga tidak ada pergerakan gitu loh. Jadi buat apa? Nah, jadi coba kamu pikirkan sebelum semuanya terlambat, kamu harus bisa tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang benar-benar harus kamu pikirkan ke depannya, apa yang harus kamu planningkan, ya itu yang terpenting. Oke? Nah, kita akan coba lihat di sini dengan kartu orakel apa lagi yang akan terbaca. Capricorn. Sebelum semuanya terlambat, kamu perlu melakukan hal ini ya. Ya, mungkin itulah, kalau menurut kamu itu yang paling tepat, ya lakukanlah itu. Oke. Buat Capricorn. Oke. Wow. Nah, satu lagi ya. Kita akan ambil. Ya. Aku melihat di sini ada unstick the stuck ya. Nah, disinilah kamu tidak mau hubungan berada di, ya mungkin kamu tidak mau kondisi hubungan kamu stuck gitu loh. Memang saling mencintai, tapi kalau stuck ya buat apa gitu. Jadi itu yang kamu mau ambil tindakan. Seolah-olah kamu tahu nih apa yang harus kamu lakukan. Dan ini ada perubahan, change. Kamu pengen merubah. Kamu pengen merubah diri kamu. Sehingga dengan stucknya ini ya udah, daripada aku berlama-lama menunggu, ya mungkin nggak tahu sampai kapan, ya mungkin inilah jalan yang terbaik buat kita untuk bisa merubah diri masing-masing gitu loh ya. Karena jika memang dipertahankan, ya kamu mau sampai umur berapa sementara dia tidak ada pergerakan, ya begitu. Nah, di sini your soul sign. Jadi ada kata hati kamu, ya mungkin ada yang kata hati kamu yang mungkin mengarahkan, menuntun kamu nih supaya kamu lakukan ini gitu loh. Karena suatu saat nanti terkadang kan alam bawah sadar kita juga menuntun kita begitu, dan kata hati kita juga seakan-akan ya benar gitu loh, dan itu kita juga harus bisa gunakan logika kita. Nah, juga kita harus pelajari itu semua. Di sini juga ada accept and reshape ya. Arti kata memang kamu kayak akan ada nih untuk meninggalkan dan akan ada penerimaan gitu loh. Kayak ada sesuatu yang sudah berakhir tapi akan ada sesuatu yang akan dibangun kembali. Jadi ada kesempatan kamu yang benar-benar yakin suatu saat nanti kamu akan ketemu dengan orang yang tepat ya. Jadi kamu ya intinya harus tahu nih apa yang harus kamu lakukan ke depannya untuk hidup kamu sendiri. Khususnya untuk percintaannya kamu. Karena ini mungkin begitu penting ya untuk kebahagiaan kamu, karena kamu harus bisa mencintai diri sendiri ya, caranya seperti itu. Ya, mencintai diri sendiri ya dengan kayak melepaskan karena tidak ada perjuangan begitu. Nah, kamu lebih ya mungkin awalnya aja ya tidak tidak langsung dong dapat gitu ya. Intinya kalaupun nanti ketemu dengan dia, kalau jodoh dengan dia ya kamu akan terima. Arti kata kamu lebih baik sendiri daripada menunggu hal-hal yang tidak pasti. Ya, mana tahu suatu saat nanti ya jodoh kamu akan datang begitu. Itu dalam pikiran kamu. Tapi kalau aku sudah melihat di sini ya, kalau kamu yakin semuanya tuh akan ada perubahan, maka kamu akan bisa menerima seseorang. Ya, seseorang akan bisa masuk ke dalam kehidupan kamu dan kamu memberi ruang itu buat dia. Ya, Capricorn. Ini aku lihat. Oke, Capricorn, ini yang perlu kamu perhatikan ya. Sebelum semuanya terlambat, lakukanlah hal ini. Ya, sampai ya asal jangan menyesal gitu ya. Supaya kamu jangan menyesal nantinya. Oke, Capricorn, sampai ketemu lagi. Dadah.